Komplotan curanmor bersenjata api nyaris tertangkap warga di Bandar Lampung pada Minggu malam. Pelaku yang terpergok dan sempat bergumul dengan korban berhasil kabur setelah rekannya mengancam dan menodongkan benda diduga senjata api. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan aksi komplotan curanmor saat menyatroni kantor sebuah jasa penyedia layanan internet di Kemiling, Bandar Lampung pada Minggu malam. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku datang berboncengan dengan sepeda motor, langsung mendekati dan hendak merusak lubang kunci sepeda motor. Namun aksinya itu dipergoki oleh korban yang langsung berteriak dan mengejar pelaku. Salah satu pelaku awalnya berhasil tertangkap dan sempat bergumul dengan korban dan karyawan lainnya. Mengetahui rekannya tertangkap, salah satu pelaku kemudian menodongkan dan mengancam menggunakan benda diduga senjata api. Karena takut, korban dan karyawan lainnya kemudian berhamburan menyelamatkan diri. Komplotan curanmor bersenjata api itu kemudian berhasil melarikan diri tanpa membawa sepeda motor milik calon korbannya. Menurut korban, aksi pencurian sepeda motor di lokasi ini sudah 3 kali terjadi. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, area parkir kantor tempatnya bekerja kerap menjadi sasaran aksi pencurian sepeda motor. Pas deketin motor itu, terus saya buru-buru langsung aja keluar itu. Habis itu ya langsung tak tarik orangnya, tak beliin dulu gitu. Terus ya saya juga ikutan keluar yang kedua itu, ikut juga. Terus yang satunya itu dia bawa kayak senpi, tapi kalau asli apa enggaknya nggak tahu sih, soalnya kita ya panik gitu pikirannya itu, langsung nyelamatin diri ke dalam gitu. Itu sempat ngancem buat nembak apa gimana, Mas? Ya, dia sempat bilang mau ditembak-tembak kayak gitu. Dari situ kita mundur. Ya, langsung kita tuh mundur langsung masuk ke dalam itu. Meski sepeda motornya gagal dibawa komplotan curanmor bersenjata api tersebut, namun pada kasus ini korban telah melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Polisi sudah melakukan olah TKP dan meminta file rekaman kamera pengawas CCTV guna bahan penyelidikan untuk memburu komplotan curanmor tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah menjalani perjuangan panjang menghadapi proses hukum, Mujiran dan Nur Wahid terdakwa kasus pencurian getah karet milik PT PN 1 Regional 7 akhirnya bisa menghirup udara bebas. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Kalianda, air mata haru dan sujud syukur menjadi gambaran lega atas berakhirnya perkara yang mereka hadapi. Vonis 3 bulan 10 hari penjara yang dijatuhkan majelis hakim sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani kedua terdakwa. Dengan putusan itu, Mujiran dan Nur Wahid langsung dinyatakan bebas. Sesuai putusan pengadilan, barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo milik Nur Wahid juga dikembalikan. Sesaat setelah sidang usai, gelang detektor yang selama ini terpasang di kaki keduanya dilepas, menandai berakhirnya status mereka sebagai terdakwa. Suasana haru tak terbendung. Mujiran yang sudah lanjut usia tak kuasa menahan air mata saat mencium lantai ruang sidang sebagai ungkapan rasa syukur. Nur Wahid pun terlihat berkaca-kaca saat memeluk keluarganya. Keduanya hanya mampu menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi dan memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Itu syukur intinya, saya bersyukur intinya doa kami terkabul, perjuangan Ibu Dian, Mas Arif semuanya berhasil, dan saya berterima kasih sama rekan-rekan wartawan, khususnya buat Bapak Farul Fauzi yang sudah membantu kami. Kami kira sudah bentuk daripada keadilan ya. Jadi ini juga sebagai bentuk daripada majelis hakim melihat bahwa memang apapun tindak pidananya juga harus dilihat dari sisi kemanusiaannya. Kami apresiasi untuk majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda soal ini. Penasihat hukum kedua terdakwa menilai putusan majelis hakim tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan sisi kemanusiaan. Kini setelah dinyatakan bebas, Mujiran dan Nur Wahid berharap dapat kembali menata kehidupan mereka bersama keluarga, serta meninggalkan seluruh kisah pahit yang selama berbulan-bulan mereka jalani. Heri Fulistiawan melaporkan dari Lampung Selatan. Tim Resmo Polda Lampung meringkus kelompok debt collector atau penagih hutang yang kerap meresahkan warga di Bandar Lampung.
Dalam penangkapan, 1 orang pensiunan perwira menengah Polri turut diamankan karena menjadi pimpinan kelompok debt collector yang meresahkan tersebut. Penangkapan terhadap kelompok debt collector atau penagih hutang ini berlangsung ricuh saat berada di dalam satu kantor pembiayaan atau finance di Bandar Lampung. Para penagih utang ini mencoba melawan petugas tim Resmo Polda Lampung setelah menerima laporan dari korban yang mengaku kendaraan minibus miliknya ditarik paksa oleh para pelaku. Kelompok penagih hutang berjumlah 6 orang itu akhirnya berhasil ditangkap serta digelandang ke Mapolda Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan pensiunan perwira menengah Polda Lampung berpangkat AKBP berinisial OSG yang merupakan ketua kelompok dari debt collector tersebut. Saat itu minibus jenis Pajero Sport milik korban dihadang dan dipaksa berhenti oleh kelompok penagih hutang tersebut. Bahkan para pelaku merampas kunci kendaraan dengan dalih untuk dibawa ke kantor pembiayaan atau finance. Namun saat berada di kantor pembiayaan, korban justru diintimidasi serta diminta uang sebesar 200 juta rupiah dengan alasan untuk menyelesaikan angsuran yang tertunggak. Korban yang menolak kemudian memutuskan membuat laporan di Mapolda Lampung. Para pelaku mendatangi korban, memperkenalkan diri sebagai tim dari salah satu finance, serta menyampaikan bahwa kendaraan yang dimiliki korban memiliki tunggakan pembiayaan. Para pelaku diketahui tidak tercantum sebagai penerima kuasa maupun petugas yang diberi kewenangan berdasarkan surat kuasa dari finance tersebut untuk melakukan penagihan maupun penguasaan terhadap objek jaminan fidusia. Betul, debt collector ini salah satu pelakunya adalah 3 tahun lalu adalah berprofesi sebagai anggota Polri, sudah purna. Saat ini 3 tahun lalu sudah purna. Kini atas perbuatannya itu, kelompok debt collector atau penagih hutang harus mendekam di rutan Mapolda Lampung. Polisi bakal menjerat para pelaku dengan pasal perampasan dan pemerasan, serta terancam hukuman pidana selama 9 tahun kurungan penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Video viral di media sosial memperlihatkan seekor hewan langka dilindungi oleh negara jenis tapir muncul berkeliaran di area permukiman warga hingga ke Jalan Lintas Timur, kawasan Register 45 Mesuji Timur, Mesuji. Saat ini pihak kepolisian Polres Mesuji masih melakukan pencarian keberadaan hewan langka tersebut, lari ke pemukiman warga atau disembunyikan oleh warga. Pihaknya akan menindak tegas pemburuan hewan yang dilindungi jika kedapatan. Video amatir seekor hewan jenis tapir berkeliaran ke area permukiman warga hingga ke Jalan Lintas Timur, Sumatera. Dalam video sempat menjadi tontonan warga sekitar. Diduga hewan tapir tengah mencari makan. Itu muncul dari arah sana. Tapi itu warga kirim menuju ke arah sana, masuk ke hutan. Masuk hutan sana ya? Hutan. Karena warga tahu bahwa binatang itu hewan langka dan dilindungi. Itu aja Pak, sementara infonya. Hewan tapir muncul sempat menghebohkan warga sekitar. Kondisi hewan lemas diduga kelelahan. Informasi dari warga sekitar yang menyaksikan hewan tapir tersebut lebih kurang ada 5 menit. Kemudian karena posisi berdiri hewan tapir di tengah jalan dan banyak kendaraan yang melintas sehingga tapir tersebut lari menuju ke hutan Register 45. Dan kami menghimbau kepada warga masyarakat apabila melihat hewan tapir tersebut segera melaporkan dan memberitahukan atau hubungi call center Polri 110 untuk kami amankan. Selanjutnya kami akan menyerahkan hewan tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati atau BKSDA Provinsi Lampung. Menurut Kapolres Mesuji Lampung membenarkan adanya hewan dilindungi jenis tapir masuk ke area permukiman warga di Register 45 Mesuji Timur, Mesuji Lampung hingga berhenti di Jalan Lintas Timur. Diduga hewan tersebut kelelahan, saat ini hewan tersebut masih dalam proses pencarian. Pihaknya menerjunkan personel untuk melakukan pencarian di seluruh kawasan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.